Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fitur yang dimiliki oleh Calligraphic adalah fungsi trigonometri. Dengan adanya fungsi trigonometri ini, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan segi tiga. Ini sesuai dengan namanya ya, trigonometri. Berasal dari kata trigonum. Trigonum artinya segi tiga. Kemudian metrik artinya adalah pengukuran. Jadi secara mudahnya trigonometri adalah pengukuran segi tiga. Baik itu yang diukur adalah segitiga atau mengukur selain segitiga dengan metode segitiga. Nah, penjelasan lebih rinci ya terkait apa itu trigonometri, silakan dicari sendiri ya, bisa merujuk pada literatur matematika. Nah, beberapa fungsi trigonometri dasar yang tersedia di Calligraphic ya, antara lain adalah konversi sudut. Konversi sudut ini konversi sudut dari derajat menjadi radian. Kemudian mencari nilai sinus, kosinus maupun tangen. Nah, untuk sudut ya, sudut kita biasa menyatakan dalam satuan derajat. Sudutnya berapa derajat nih? 90 derajat. Oh, berarti itu siku. Sudutnya berapa derajat? 60 derajat. Nah, berapa derajat? 45 derajat. 180 derajat ya. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan satuan derajat untuk sudut. Nah, tapi nah, secara default di Calligraphic satuan sudut yang digunakan adalah radians. Nah, jadi secara default fungsi trigonometri dari Calligraphic akan menghitung nilai dari radiannya. Yang dimasukkan itu dianggap sebagai nilai radians. Itu adalah hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan fungsi trigonometri di Calligraphic. Nah, Calligraphic ini adalah aplikasi perkantoran ya, Office Suite ya, yang berbentuk spreadsheet yang dikembangkan oleh KTI. Kemudian secara default ini sudah terinstal di Slackware. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa semua video yang ada di channel ini dibuat menggunakan laptop ataupun PC
dengan sistem operasi hardware Linux di dalamnya. Nah, jadi yang kami gunakan adalah Slackware, dan secara default Slackware sudah menyertakan Calligraphy sebagai salah satu dari Office-nya. Nah, jadi Office Suite yang secara default ada di Slackware yang menjadi official package dari Slackware adalah Calligra. Nah, Calligra ini dikembangkan oleh KDE. Dulu namanya adalah e-Office. Nah, kemudian berkembang menjadi Calligra. Calligra ini memiliki beberapa aplikasi, dan salah satunya adalah Calligra Sheets. Aplikasi yang lain adalah Calligra Works, Calligra Stitch, dan Calligra Mini. Juga ada Carbon dan Calligra Plan. Jadi Office Suite-nya cukup lengkap ya, yang sudah disediakan oleh Slackware ya. Jadi kita kembali ke fungsi trigonometri ya. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan fungsi trigonometri dasar yang disediakan oleh Calligra Sheets. Nah, di sini tidak semua fungsi trigonometri yang tersedia kita bahas ya. Di sini kita akan membahas 4 fungsi saja, ya, yakni fungsi radian, kemudian sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini ada dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah tentang sudut, bagian kedua adalah trigonometrinya. Nah, sudut ini dinyatakan dalam dua satuan, ada satuan derajat dan satuan radian. Kemudian untuk sinus, kosinus maupun tangennya nanti akan mengikuti ya. Kita akan mencari misalnya kalau sudutnya 50 derajat nilai sinusnya berapa, sudutnya 48 nilai tangennya berapa, begitu seterusnya ya. Nah, yang pertama adalah kita menginputkan nilai derajat dulu, nah, baru kemudian yang lainnya ya. Ini adalah step by step ya, nanti bisa disingkat ya. Ini adalah step by stepnya ya. Ini kita akan mengubah ya, kita akan mencari mengubah derajat ke radian, kemudian baru ke sinus, kosinus ataupun tangennya. Ini secara bertahap ya. Secara bertahap adalah kita harus tahu dulu berapa derajat sih sudutnya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan satuan derajat. Sementara itu di Calligra Sheets yang kita gunakan secara default yang dihitung adalah nilai radian. Nah, jadi pertama kita masukkan dulu derajatnya, kemudian akan dikonversi ke radian, baru setelah itu akan dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi trigonometrinya. Nah, contoh, kita ingin mengetahui nilai trigonometri ya, sinus, kosinus, tangennya kalau sudutnya itu misalnya saja 48 derajat. Nah, besar sudutnya ini, derajatnya ini kita ubah dulu menjadi radians. Rumusnya dan atau fungsi yang digunakan adalah fungsi radians. Fungsi radians sama dengan radians, kemudian kita masuk
memasukkan sel di mana tempat dari derajatnya itu. Nah, setelah dikonversi, ya, sudut 48 derajat itu sama dengan 0,837758041 radians. Nah, lalu berapa nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tangen? Nah, untuk sinus kita bisa menggunakan sin, ya, fungsi sin untuk sinus. Kemudian yang kita masukkan adalah nilai radiansnya. Nah, kita masukkan nilai radiansnya. Oke, nah kemudian nilai kosinus. Untuk mencari nilai kosinus kita gunakan cos. Kemudian untuk nilai tangen kita gunakan tan. Kemudian yang kita masukkan adalah nilai radiansnya. Nah, jadi sini dapat kita simpulkan bahwa nilai sinus dari 48 derajat adalah 0,743. Kemudian nilai kosinus 48 derajat adalah 0,669. Kemudian nilai tangen dari 48 derajat adalah 1,11. Nah, ini adalah step by stepnya, ya. Masukkan derajatnya dulu, kemudian dikonversi ke dalam satuan radian menggunakan fungsi radians. Setelah itu baru hasil dari radiansnya ini dimasukkan ke fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, itu tadi adalah step by stepnya. Sekarang kita akan mempersingkatnya. Ini bisa digunakan kalau misalnya kita tidak perlu tahu berapa nilai radiansnya. Jadi kita akan mencari nilai sinusnya langsung berdasarkan nilai derajatnya berapa, ya. Tanpa kita tahu berapa sih besar sudutnya kalau kita menggunakan satuan radians. Kalau ini kan sudutnya dalam satuan derajat adalah 48. Nah, radiannya adalah 0,837758041. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak mau tahu ini? Kita nggak butuh nilai radiansnya kok, nggak butuh tahu untuk nilai radiansnya, kita nggak butuh untuk menampilkan nilai radiansnya. Nah, kita bisa langsung, ya, masukkan rumusnya, masukkan fungsi dari konversi derajat radian ke dalam fungsi sinus, kosinus maupun tangennya. Saat kita mencari nilai sinusnya, sinus, nah, pertama adalah sinus. Kemudian sinus ini nilainya adalah yang dihitung adalah nilai radians. Sementara yang diketahui adalah satuan derajat. Maka kita konversi dulu, ya, dalam kurung lagi radians. Nah, ini fungsi di dalam fungsi radians, baru kemudian kita masukkan derajatnya. Nah, kita kasih kurung lagi. Oke. Untuk kosinusnya cos, kemudian kita masukkan konversi radiansnya, berarti radians, baru kita masukkan sudutnya. Nah, ini bisa kita bandingkan, ya. Ini adalah secara bertahap, ya, dari derajat menjadi radian dulu, baru sinusnya. Kalau yang ini, nah, yang di sel D5 ini adalah kita
kita bisa saja, nah ini kan tadi kan semua ini kan berdasarkan sel yang ada datanya, sel yang sudah diinput ya. Kita bisa saja langsung menuliskan sudutnya. Misal kita akan mencari tangen dari 250 misalnya ya. Tangen dari sudutnya adalah 250 derajat. Nah, satunya masih derajat, kita masukkan radians, kita konversi ke radians dulu. Fungsi radiansnya kita masukkan ke dalam fungsi tangen, radians. Kemudian sudutnya berapa? Kita tuliskan sudutnya adalah 250. Nah, oke. Ini jangan di sini. Ini di sini saja biar beda ya, sama dengan tangen. Kemudian karena kita mau melakukan konversi dari derajat ke radians, maka kita gunakan radians. Kemudian kita langsung masukkan nilainya, angkanya 250, ini 250 derajat. Sudah. Oke. Nah, di sini nampak bahwa nilai tangen dari 250 derajat adalah 2,747. Nah, jadi bisa secara langsung ataupun kita bisa menampilkan step by stepnya ya, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Ada kalanya mungkin kita harus step by step, kita perlu menampilkan radiansnya, tapi ada juga yang tidak butuh untuk tahu nilai radiansnya berapa ya. Nah, kalau sudah dalam satuan radians ya enak lagi ya, kita tinggal langsung memasukkannya ke dalam fungsi trigonometri yang ingin kita cari. Baik, demikian cara untuk menggunakan fungsi trigonometri dasar yang ada di Kaligrasits ya. Jadi fungsi trigonometri ini, fungsi trigonometri yang kita bahas pada pertemuan ini hanya 4 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi radians. Fungsi radians ini adalah untuk mengkonversi besar sudut dari satuan derajat menjadi satuan radians. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi sin. Nah, fungsi sin ini untuk apa? Nah, ini adalah untuk mencari nilai sinus dari suatu sudut. Kemudian fungsi cos untuk mencari nilai kosinus dari sudut. Dan yang keempat adalah fungsi tan ya, untuk mencari tangen dari sudut. Sebenarnya di trigonometri masih ada banyak lagi fungsi ya, dan yang sudah disediakan Kaligrasits pun tidak terbatas, hanya 4 itu saja. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Semoga saja ada kesempatan untuk membahasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.